Ya, mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak dalam pecahan desimal, ya, dalam pecahan desimal menggunakan koma itu yang harus diingat. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Per 10. Kalau dua angka di belakang koma itu artinya bilangan tersebut adalah per 100. Jika 3 angka maka per 1000. Jika 4 angka berarti per 10.000, ya, dan seterusnya. Ini yang harus kita ingat. Nah, bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Ini Ustadz punya contoh, bilangannya adalah ada 3 bilangan ini. Bagaimana membacanya? Bilangan yang pertama dibaca 0,5. Bilangan yang kedua kita baca 0,25. Bilangan yang ketiga kita baca 0,375. Jadi kalau ada bilangan desimal itu setelah tanda koma dibaca angkanya sendiri-sendiri, tidak dirangkai, tidak digandeng. Jadi kalau ini 0,5, 0,25, 0,375 seperti ini. Kemudian bagaimana mengubah ke pecahan biasa? Ingat, ini satu angka di belakang koma, ya, ada satu angka di belakang koma yaitu 5. Maka pernya adalah per 10. Pembilangnya tinggal ditulis saja. Kalau 0,5 berarti 5 per 10. Ini sudah selesai pecahan biasa. Namun masih bisa kita sederhanakan, ya, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Sehingga 0,5 itu sama dengan 5 per 10, sama dengan 1 per 2. Kemudian yang 0,25 ada 2 angka di belakang koma, ya, berarti pernya adalah per 100. Pembilangnya berapa? Ya ditulis aja di sini. Kalau di sini 0,25 berarti pembilangnya adalah 25. 25 per 100. Ini sudah pecahan biasa. Namun masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 25. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapat 4. Sehingga 0,25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 2. Yang ketiga 0,375. Ada 3 angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 1000, ya, per 1000. Bilangan pembilangnya tinggal ditulis 375. 375 per 1000 masih bisa disederhanakan, ya, dibagi 125. 375 dibagi 125 dapatnya 3, dan 1000 dibagi 125 dapatnya 8. Sehingga 0,375 sama dengan 375 per 1000 sama dengan 3 per 8. Ya, ini mengubah pecahan desimal ke biasa. Sebenarnya kalau tidak disederhanakan, ini sudah cukup sampai di sini, ya. Ini sudah sama nilainya. Tetapi bisa jadi dalam soal itu dinyatakan jawabannya itu yang paling sederhana, sehingga perlu kita sederhanakan begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita mengubah pecahan biasa diubah menjadi desimal. Ya, pecahan biasa itu A per B, begitu ya. Nah, tentu pecahan biasa itu memiliki penyebut. Nah, untuk bisa menjadi pecahan desimal, maka langkah yang pertama, cara yang paling mudah adalah mengubah penyebutnya menjadi penyebut yang istimewa. Penyebut istimewa itu adalah 10, 100, 1000. Per 10 berarti nanti bisa dijadikan satu angka di belakang koma. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Per 1000 berarti 3 angka di belakang koma.
Nah, di sini Ustadz sertakan juga kotak ajaib ya, ini yang perlu diingat. 2 kali 5 itu 10. Ini kotak-kotak ini nanti akan membantu kita untuk mengubah bilangan penyebutnya menjadi penyebut istimewa. Nanti bagaimana penggunaannya akan Ustadz contohkan di contoh soal berikut. Ya, seperti ini, mengubah pecahan biasa ke desimal. 2/5, ini penyebutnya adalah 5. Kita lihat dalam tabel, kalau 5 itu paling dekat diubah menjadi per 10. Ya, kalau 5/10 berarti dikalikan 2. Seperti ini. 5 menjadi 10 berarti dikalikan 2. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 kali 2 adalah 4. 4/10 ini bisa kita tuliskan menjadi 0,4. Ya, 0,4. Berikutnya 3/4. Kita lihat 3/4. 4 ada di sini. Paling dekat adalah dijadikan per 100 dikali 25 tentunya. Nah, ini kita kalikan 25. 25 kali 25, 4 kali 25 100, berarti pembilangnya adalah 3 kali 25 sama dengan 75. Ingat, per 100 berarti menuliskannya 0,75. Karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kalau per 10 tadi itu 1 angka di belakang koma. Jadi 4/10 itu 0,4. 75/100 itu 0,75. Yang ketiga adalah 2/25. Kita lihat ya, per 25. Nah, ternyata di sini juga ya. 25-nya ada di situ, sehingga paling dekat adalah dijadikan pernya per 100 dikali 4 tentunya. Ya, pasangannya 4 itu dengan 25 kali 4, maka bilangan atas juga dikalikan. Nah, berikutnya Nana, ini per 100 itu butuh 2 angka di belakang koma, tapi di pembilangnya baru ada 1 angka. Biar menjadi 2 angka bisa kita tambahkan 0 di depan, sehingga untuk menjadikan 2 angka di belakang koma sudah ada 2 angka di pembilang. 8 gitu ya, di sini 0 di depannya, nambahkan 0 di depan, sehingga bisa dituliskan 2/25 itu sama dengan 0,8/100 sama juga dengan 0,08. Ya, ini ya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal sudah selesai. Anak-anak bisa melanjutkan di buku ESPS ya, ada banyak latihan di sana. Kita masih satu lagi, bagaimana mengubah pecahan biasa ke persen atau sebaliknya. Seperti ini, Ustadz punya bilangan 9/10. Ini pecahan biasa, kita jadikan ke persen. Ada 2 cara ya, ada 2 cara. Cara yang pertama, 9/10 persen itu ya, persen itu kan per 100. Persen itu artinya sama dengan per 100. Sehingga kalau di sini pembilangnya adalah per 10, bisa kita ubah menjadi per 100. Nah, 10 menjadi 100 itu kali 10, sehingga pembilangnya juga kita kalikan 10. 9 kali 10 adalah 90. Tinggal kita tuliskan, kalau 90/100 berarti 90%. Ya, persen itu artinya per 100. Per 100 itu sama dengan persen. Jadi tinggal dituliskan pembilangnya. Seperti ini. Kalau pembilangnya itu angkanya 90/100 berarti ya 90%. Kemudian bilangan yang bawah adalah 23/20. Persen kita jadikan ya, ini bilangan penyebutnya adalah 20.
bisa kita jadikan ke persen. Persen per 100 tentunya. Kali berapa? Nah, kali 5. 20 kali 5 100, sehingga 23 juga kita kalikan 5, sama dengan 115. Nah, berapa persen? 115 per 100 berarti 115%. Tinggal kita tuliskan bilangan pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah per 100. Itu cara 1. Cara 2, 9 per 10 ini langsung kita kalikan dengan 100%. Karena 100% itu 100 per 100. 100 per 100 itu 1, gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah bawah di sini dengan angka di sini, angka di atas. Nah, kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 10. 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Sehingga tinggal 9 kali 10 dibagi 1, per itu 1. Sehingga sini adalah 90%. Demikian juga untuk nomor 2 yang di bawah. 23 per 20. Kita langsung kalikan 100%. Sama seperti tadi, di bawah dengan di atas ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 20. 20 dibagi 20 itu dapat 1, sedangkan 100 dibagi 20 dapat 5. Berapa hasilnya? 23 kali 5 dibagi 1. 23 kali 5 itu 115 dibagi 1. Jadi 115%. Nah, ini ya, mengubah pecahan biasa ke persen. Bagaimana jika sebaliknya? Mengubah persen ke pecahan biasa. Contohnya 40%, 56%, 8%. Ini gampang sekali. Karena persen itu sama dengan per 100. Berarti 40% bisa kita tuliskan 40 per 100. Persen itu per 100. Sehingga tinggal disederhanakan ya. Dibagi 20. Masing-masing dibagi 20. 40 dibagi 20 itu dapat 2, dan 100 dibagi 20 itu dapat 5. Sehingga 40% sama dengan 40 per 100 sama dengan 2 per 5. 56%. Ini sama artinya dengan persen itu per 100 ya. Berarti tinggal kita tuliskan 56 per 100. Bisa dibagi berapa kira-kira? 2 bisa? Bisa selain 2 ya dibagi 4 ya. 56 bisa dibagi 4, hasilnya adalah 14. 100 dibagi 4 itu 25. Sehingga 56% itu sama dengan 56 per 100 sama dengan 14 per 15. Yang terakhir 8%. Tentu kalian sudah bisa ya. 8% itu pasti ya, persen itu per 100, pembilangnya 8. 8% ya sama dengan 8 per 100. Bisakah disederhanakan? Bisa ya, dibagi 20, dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 itu dapat 2. 100 dibagi 4 itu dapat 25. Sehingga 8% sama dengan 8 per 100 sama dengan 2 per 25.